Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan saya, Mustafa Kamil, dalam mata kuliah Akuntansi Menengah. Kita masuk pertemuan ke-6, aktiva tetap berwujud. Pengertian aktiva tetap yaitu aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksud untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Jadi, aktiva tetap ada wujudnya, dia siap pakai, artinya beli atau tukar atau barter dengan pihak lain atau dibangun, dan itu semuanya dipakai untuk operasi perusahaan, bukan untuk dijual. Kalau dijual namanya persediaan barang dagang. Dan aktiva tetap itu mempunyai manfaat lebih dari setahun. Kalau dia manfaatnya kurang dari 1 tahun, dia masuknya aktiva lancar. Nanti masuk perlengkapan. Jenis-jenis aktiva tetap yang umurnya tidak terbatas seperti tanah pertanian. Aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya bisa diganti dengan aktiva sejenis. Misalnya mesin, kendaraan, dan sebagainya. Aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak bisa diganti dengan aktiva sejenis, misalnya barang tambang. Aktiva tetap yang dapat diganti dengan aktiva yang sejenis, penyusutannya disebut depresiasi. Sedangkan penyusutan sumber alam disebut deflasi. Pengeluaran modal dan pendapatan. Pengeluaran modal yang berhubungan dengan perolehan dan penggunaan aktiva tetap dapat dibagi dua, yaitu 1. Capital expenditure, yaitu pengeluaran untuk memperoleh suatu manfaat yang akan dirasakan lebih dari 1 periode akuntansi dan dicatat dalam rekening aktiva. Jadi manfaatnya dia lebih dari 1 periode. Contoh misalnya membeli mobil, membeli gedung. Nah, gedung mobil itu normalnya lebih dari 1 periode. Nah, dicatat dalam rekening aktiva. Revenue expenditure, yaitu pengeluaran untuk memperoleh suatu manfaat yang hanya dirasakan dalam periode akuntansi dan dicatat dalam rekening biaya. Bayar listrik misalnya. Penilaian aktiva tetap berwujud. Aktiva tetap dinilai sebesar nilai buku, yaitu harga perolehan aktiva tetap tersebut
dikurangi akumulasi penyusutannya. Jadi yang tertera di neraca itu nilai buku, harga perolehan dikurangi dengan penyusutan. Harga perolehan aktiva tetap adalah jumlah uang yang dikeluarkan atau utang yang timbul untuk memperoleh aktiva tetap tersebut. Contoh misalnya saya membeli komputer di Glodok. Harga komputernya 5 juta. Saya beli dengan tunai, bisa, berarti jumlah yang dikeluarkan. Atau saya bilang, karena sudah kenal, utang dulu ya. Yang dicatat di neraca bukan yang 5 juta, tetapi ditambah dengan biaya-biaya lain hingga komputer tersebut ada di rumah saya. Dari Glodok harganya 5 juta, tambah biaya pengiriman misalnya, tambah biaya yang lainnya hingga sampai di rumah dipakai. Nah, itu harga perolehan. Cara memperoleh aktiva tetap yang pertama, pembelian tunai. Dicatat sebesar jumlah uang yang dikeluarkan, yang meliputi harga faktur dan biaya-biaya lain seperti biaya angkut, biaya pemasangan, dan sebagainya. Jadi kalau kita beli tunai, tadi beli komputer di Glodok, ya, yang ditulis di neraca itu harga fakturnya di Glodok belinya berapa? 5 juta. Ditambah biaya apa? Biaya angkut dari Glodok hingga sampai di rumah. Nah, ada pemasangan nggak? Tambahin. Ada asuransi nggak? Tambahkan. Nah, itu dia. Jadi yang dicatat sebagai pembelian tunai. Yang B, pembelian angsuran. Dalam hal ini harga perolehan aktiva tetap tidak boleh termasuk bunga. Contoh pembelian angsuran, PT Risa Fadila membeli mesin seharga 5 juta rupiah pada tanggal 1 Januari 1991. Pembayaran pertama 2 juta. Berarti sisanya 3 juta utang. Nah, yang 3 juta ini diangsur selama 3 tahun. Berarti 1 tahunnya berapa nilai angsurannya? 3 juta dibagi 3, 1 juta. Nah, jadi nilai angsurannya 1 juta per tahunnya. Pak, dari mana 1 jutanya? Nah, sekarang saya ulang lagi. Tadi membeli mesin, harga mesinnya 5 juta. Ini harga mesinnya. DP-nya berapa? 2 juta. Nah, pembayaran pertamanya 2 juta. Berarti utangnya berapa? 5 juta dikurang 2 juta. 3 juta utangnya. Nah, utangnya ini yang 3 juta selama 3 tahun. Berarti 3 juta dibagi 3. Setiap tahunnya angsurannya berapa? 1 juta. Bunganya berapa? 12% per tahun. Pencatatan harga perolehan mesin dan pembayaran angsuran sebagai berikut. Ini jurnal tanggal 1 Januari 91. Pada saat kita beli mesin kita bertambah. Mesin termasuk aktiva. Semua aktiva bertambah di debit. Berarti mesin bertambah di debit. Lalu pembayaran pertamanya tadi 2 juta. Berarti cash berkurang. Cash berkurang di kredit. Nah, lalu utang bertambah di
kredit. Maka jurnalnya mesin 5 juta pada utang 3 juta pada kas 2 juta. 31 Desember 91 pembayaran angsuran pertama 1 juta. Anda sudah tahu ya 1 juta dari mana? 3 juta dibagi 3 tahun. Tadi utangnya 3 juta. Ya. Dibagi 3 tahun, berarti 1 juta. Tadi bunganya berapa? 12%. Kita lihat lagi di atas, ini bunganya 12%. Nah, 12%. Masukkan 12% dikali utangnya 3 juta. Berarti biaya bunganya berapa? 360.000. Nah, dari sini maka utang berkurang. Utang berkurang berapa? 1 juta. Nah, ini. Utang berkurang di mana? Debit. Lalu biaya bunga bertambah. Ini biaya bunganya 360. Biaya bunga bertambah di mana? Debit. Biaya bertambah debit. Berkurang di kredit. Maka biaya debit. Kas yang dibayarkan berapa? 1.360.000. Berarti kasnya berkurang. Kas berkurang di mana? Kredit. Maka jurnalnya utang 1 juta, biaya bunga 360.000 pada kas 1.360.000. Tanggal 31 Desember pembayaran angsuran kedua. Tadi angsurannya berapa? 1 juta. Ya. Lalu bunganya berapa? 12% dikali 2 juta. Pak, kok 2 juta? Kan utangnya tinggal 2 juta. Tadi kan utangnya 3 juta. Yang ini. Ya, 3 juta. Lalu dibayar 1 juta. Ini kan dibayar 1 juta. Berarti utangnya tinggal berapa? 2 juta. Nah, ini 2 juta utangnya. Jadi 2 juta, 12% dikali 2 juta, 240.000. Berarti utangnya berkurang di debit 1 juta, biaya bunganya bertambah di debit 240.000, kasnya berkurang di kredit. Jurnalnya utang 1 juta, biaya bunga 240.000 pada kas 1.240.000. 31 Desember 93 pembayaran angsuran ketiga terakhir. Berapa angsurannya? Angsurannya 1 juta tadi kan. Beda. Berapa bunganya? Bunganya 12% dikali 1 juta. Pak, kenapa 1 juta? Kita lihat yang tahun 92. 92 utangnya berapa? Ini utangnya 2 juta. Nah, 2 juta dikurang 1 juta ini. Berarti tinggal 1 juta. Nah, untuk tahun 93 utangnya 1 juta. Nah, 12% dikali 1 juta, 120.000. Maka utang berkurang 1 juta, biaya bunga bertambah 120.000, biaya bertambah di debit. Dan kas berkurang 1.120.000. Jurnalnya utang, biaya bunga pada kas. Contoh kedua, PT Risa Sayang tanggal 1 Januari 91 membeli mesin dengan pembayaran angsuran tiap akhir tahun sebesar 1.975.000. Jadi angsurannya setiap akhir tahun 1.975.000. Jadi selama 3 tahun akhir
tahunnya 1.975.000. Tahun berikutnya lagi 1.975.000. Maka jumlah uang yang dibayarkan dalam waktu 3 tahun berapa? 1.975.000 dikali 3. Maka selama 3 tahun itu yang dibayarkan 5.926.500 rupiah. Jumlah ini termasuk bunga. Oleh karena itu harga perolehan mesin dihitung dari jumlah 5.926.500 rupiah dikurangi bunga. Apabila tingkat bunga sebesar 9%. Tingkat bunganya 9%. Harga perolehan mesin dapat dihitung dengan metode nilai. Nilai tunai A N7P dikali jumlah angsuran. A N7P adalah simbol dari jumlah harga tunai Rp1 yang diterima atau dibayar setiap tahun selama N tahun. Nah, Anda nanti lihatnya di tabel present value. Di tabel present value. Yang Anda lihat N-nya 3. N-nya 3. Lalu P-nya atau bunganya 9%. Kita lihat tabelnya. Tadi N-nya berapa? 3. Nah, ini berarti 3 ini. Nah, suku bunganya berapa tadi? 9%. Maka yang 3 ini kita luruskan. Terus ini. Nah, ini diluruskan. Nah, nilainya. Ini nilainya. Nih, yang saya kotakkan. 2,5313. Kita masukkan. Nah, tadi nilainya 2,5313. Sehingga nilai tunai angsuran pembelian mesin di atas dapat dihitung. Tadi 2,5313. Ini tadi lihat di tabel ya, tabel present value. Dikali 1.975.500 rupiah. Ini nilai angsuran setiap tahun. Nah, dikali itu dapat nilainya 5 juta sekian, dibulatkan jadi 5 juta. Nah, dibulatkan. Jadi bunga angsurannya berapa? Bunga angsuran dihitung sebagai berikut. Jumlah pembayarannya 5.926.500. Pak, dari mana ini? Lihat soal yang di atasnya. Nah, ini sudah. Harga perolehannya berapa? 5 juta. Ini dari mana? Ini dia. Nah, 5 juta berarti 5.926.500 dikurang 5 juta, maka bunga angsurannya 926.500. Nah, kita bikin tabel. Ini ada tahun. Tahunnya 3. Ya, 1, 2, 3. Pak, kenapa 3? Karena tadi 3 tahun. Angsurannya berapa setiap tahun? Nah, tabel di angsuran setiap tahun angsurannya 1.975.500. Lalu di sini bunganya, pelunasan utang
Lalu pokok pinjaman yang belum dibayar. Awalnya 5 juta. Ini 5 juta dari mana? Kita lihat yang di atas. Nah, ada ini 5 juta. Berarti bunganya yang 5 juta ini turun ke sini. Nah, 5 juta dikali 9%. Didapat 450.000. 1.975.500 dikurang 450.000 didapat 1.525.500. Lalu 5 juta ini dikurang 1.525.500 didapat 3.474.500. Yang 3.474.500 diturunkan ke bawah sini untuk mencari bunga tahun kedua. Nah, ini dia. Nah, ini dikali 9% didapat bunganya 312.700. 1.975.500 dikurang 312.700 didapat 1.662.800. Lalu 3.474.500 dikurang 1.662.800 didapat pokok pinjamannya yang belum dibayar 1.811.700. Lalu turunkan ke bawah untuk mencari bunga tahun ketiga 1.811.700 dikali 9%. Ini bukan 95, 9%. Nah, 9% didapat 163.800. Nah, 1.975.500 dikurang 163.800. Nih, 1.811.700 dikurangkan lalu hasilnya 0. Nah, ini tabelnya. Jurnalnya pada tanggal 1 Januari mesin 5 juta, beban bunga ditangguhkan 926.500 pada utang angsuran 5.926.500. Pak, beban bunganya yang 926.500 yang ini dari mana? Kita lihat di atas biar Anda lebih jelas. Nah, ini beban bunga 31 Desember 91. Nah, untuk tanggal 31 Desember 91 kita lihat yang tabel yang tahun pertama ini. Ini kan akhir Desember. Bunganya berapa? Ini bunganya 450.000. Nah, berarti bunga bertambah. Bunga bertambah di mana? Di debit. Utang angsurannya 1.975.500. Nah, biaya bunganya 450.000. Kasnya berkurang 1.975.500. Lalu beban bunga ditangguhkan 450. Jurnalnya seperti ini. Tahun kedua. Jadi Anda lihat di tabel di tahun kedua.
bunganya 312.700. Nah ini, jurnalnya masih sama, cuma hanya nilainya aja yang beda. Ya. Tahun ketiga, Anda lihat di tabel, ini tahun ketiganya, yang bunganya ini. Nah, yang bunga. Nah ini. Jurnalnya sama, cuma nilainya yang beda. C. Ditukar dengan surat berharga. Dicatat sebesar harga pasar saham atau obligasi yang dijadikan penukar. Misalnya PT Maya menukar sebuah mesin dengan 1000 lembar saham. Nominalnya per lembarnya 10.000. Pada saat pertukaran, harga pasar sahamnya 11.000 per lembar. Maka yang dihitung mesinnya. Jadi mesin ditukar dengan saham. Nilai sahamnya berapa? Nominalnya 10.000 per lembar. Harga pasarnya 11.000 per lembar. Maka harga mesinnya 11.000 dikali 1000 lembar. 11 juta. Maka mesin bertambah 11 juta. Pak, 11 juta dari mana? Berapa lembar tadi? Ditukarnya 1000 lembar. Per lembarnya harga pasarnya berapa? 11.000. Berarti 1000 lembar dikali 11.000. 11 juta. Lalu berarti modal saham biasanya berkurang. Berapa berkurangnya? Lihat nominalnya. Nominalnya 10.000. Nominal sahamnya 10.000 per lembar. 10.000 dikali 1000, 10 juta. Nah, ini 10 juta. Pak, agionya 1 juta dari mana? Tadi harga pasarnya 11.000. Harga pasarnya 11.000. Nah, 11.000. Nah, lalu nominalnya per lembar berapa? 10.000. Berarti agio per lembarnya berapa? Per lembarnya agionya 1000, ya. Nah, 1000 dikali 1000 lembar. Yang ini. Berapa? 1 juta. Ditukar dengan aktiva tetap yang lain. Ditukar dengan aktiva tetap yang tidak sejenis, yaitu pertukaran aktiva tetap yang sifat dan fungsinya tidak sama. Misalnya tanah ditukar dengan mesin. Yang kedua, ditukar dengan aktiva tetap yang sejenis, yaitu pertukaran aktiva tetap yang sifat dan fungsinya sama. Contohnya, merek A ditukar dengan merek B. Atau gini, misalnya Toyota Kijang ditukar dengan Avanza. Nah, kan fungsinya sama, sifatnya sama, cuma beda merek. Misalnya pada tahun 92 PT Maya menukarkan mesin produksi dengan truk baru. Harga perolehan mesin produksi sebesar 2 juta. Akumulasi depresiasi sampai tanggal pertukaran 1.500.000. Sehingga nilai buku mesin tersebut berapa nilai bukunya? 500.000. 500.000 dari mana? 2 juta ini dikurang 1.500.000. Harga mesin dikurang harga perolehan mesin
dikurang dengan penyusutan atau depresiasi. Berarti nilai bukunya 500.000. Harga pasar mesin produksi tersebut sebesar 800.000. Jadi harga pasar yang ada di pasar, mesin tersebut harganya di pasar 800.000. PT Maya harus membayar uang 1.700.000. Jadi pertukaran tadi mesin dengan truk, PT Maya harus bayar, ya. Karena mesinnya mesin tua dan truknya baru. PT Maya harus bayar. Berapa yang harus bayar dia tunainya? 1.700.000. Nah, harga perolehan truknya itu 2.500.000. Dihitung dari mana 2.500.000? Harga pasar mesin. Harga pasar mesin tadi berapa? 800.000. Yang ini 800.000 harga pasar mesin. Tadi uang tunainya yang dibayar berapa? 1.700.000. Dari mana? Ini di soalnya 1.700.000. Berarti harga perolehan truknya berapa? 2.500.000. Jurnal yang dibuat untuk mencatat pertukaran di atas. Tadi harga truknya berapa? 2.500.000. Maka truk bertambah. Ya, truk bertambah. Di mana? Di debit. Nah, tadi depresiasi mesinnya itu berkurang. Depresiasi mesin berkurang di mana? Di debit. Tadi yang di atas ini depresiasi ini, ya. Depresiasinya nilainya ini. Nah, 1.500.000. Kan depresiasinya berkurang berarti. Depresiasi berkurang di mana? Debit. Lalu tadi bayarkan. Bayar pertukarannya berapa? 1.700.000. Ini. Nah, PT Maya harus membayar. Kalau dia bayar berarti kasnya berkurang. 1.700.000. Maka di sini tadi harga mesinnya 2 juta. Mesin berarti mesin berkurang di kredit. Maka jurnalnya truk 2.500.000, akumulasi depresiasi 1.500.000 pada kas 1.700.000, pada mesin 2 juta, pada laba pertukaran mesin 300.000. Ini laba pertukaran mesin dari mana yang namanya jurnal debit kredit harus sama. Di debitnya totalnya 2.500.000 tambah 1.500.000, 4 juta. Di kredit totalnya 3.700.000, maka ada tambahkan laba pertukaran mesin. Nah, untuk menghitungnya juga laba pertukaran mesin dihitung dari mana? Harga pasar mesin. Tadi harga pasarnya berapa? 800.000. Nah, nilai bukunya berapa? Nilai bukunya 500.000. Maka laba pertukaran mesinnya berapa? 300.000. Jadi harga pasar dikurang nilai buku. Pertukaran aktiva tetap yang sejenis. Misalnya PT Risa Fadila menukarkan truk merek A dengan truk merek B. Harga perolehan truk A 10 juta. Akumulasi depresiasinya 4 juta. Truk B
harganya 25 juta. Dan dalam penukaran ini truk A dihargai 5 juta. Yaitu sebesar harga pasarnya. PT Risa Fadila membayar 20 juta tunai. Nah, dari sini maka kita lihat dulu perhitungannya. Harga truk baru 25 juta. Harga truk A 5 juta. Uang yang harus dibayar 20 juta. Harga pasar truk A 5 juta. Harga perolehan truk 25 juta. Maka jurnalnya truk B 25 juta. Akumulasi depresiasi truk A 4 juta. Jadi depresiasi atau penyusutannya harus dikurangi. Di atas itu depresiasi. Nah, ini depresiasi bertambahnya di kredit, berkurangnya di debit. Jadi dikuranginya di debit. Nah, rugi pertukaran 1 juta. Nah, rugi pertukaran dari mana ini? Kenapa bisa rugi? Nah, truk A itu harga perolehannya 10 juta. Lalu nilai depresiasinya totalnya 4 juta. Maka nilai bukunya berapa? 10 juta dikurang 4 juta. Nilai bukunya 6 juta. Nilai buku dari mana? Harga perolehan dikurang depresiasi 6 juta. Lalu truk A-nya dihargai 5 juta. Berarti 6 juta dikurang 5 juta. Kerugian 1 juta. Nah, ini ruginya 1 juta. Lalu truk A berkurang di kredit 10 juta sesuai dengan harga perolehan. Kas berkurang di kredit 20 juta. Ya, tadi karena yang tunainya 20 juta. Berarti jurnalnya truk B, akumulasi depresiasi truk A, rugi pertukaran truk pada truk A pada kas. Laba penukaran tanpa penerimaan kas. Misalnya PT Risa Fadila menukarkan mesin A dengan mesin B. Harga perolehan mesin A 12 juta. Akumulasi depresiasinya 8 juta. Berarti mesin A ini nilai bukunya berapa? 12 juta dikurang 8 juta. 4 juta nilai bukunya. Harga pasar mesin A 7 juta. Digunakan sebagai dasar pertukaran. Harga mesin B 15 juta. Dan PT Risa Fadila membayar uang 8 juta. Kita lihat dulu perhitungannya. Harga perolehan mesin B, harga mesin B-nya itu 15 juta. Nilai buku mesin A 4 juta. 4 juta dari mana? Kita lihat di atas. Dari harga mesin A perolehannya 12 juta. Depresiasinya 8 juta. 12 dikurang 8,
4 juta. Nah, ini 4 juta. Harga pasar mesin A 7 juta. Maka selisihnya laba 3 juta. Harga perolehan mesin B menjadi 12 juta. Jadi jurnalnya mesin B 12 juta, akumulasi depresiasi mesin A 8 juta, pada mesin A 12 juta, pada kas 8 juta. Pak, labanya kenapa nggak ditulis? Karena labanya sudah mengurangi dari harga perolehan mesin B. Laba pertukaran dengan penerimaan kas. Laba jumlah uang yang diterima dibagi jumlah uang yang diterima plus harga pasar aktiva tetap yang diperoleh dikali jumlah laba. Misalnya PT Risa Fadila menukarkan truk A dengan truk B. Informasi yang berhubungan dengan pertukaran tersebut, harga truk A 50 juta, akumulasi depresiasi truk A 20 juta, harga pasar truk B 35 juta, jumlah uang yang diterima 5 juta. Kita lihat perhitungannya. Harga perolehan truk A-nya 50 juta, akumulasinya 20 juta, maka nilai bukunya 30 juta. Harga pasarnya truk A 40 juta, maka laba pertukarannya 10 juta. Nah, laba yang diakui tadi rumusnya yang ini ya. Tinggal dimasukkan angka-angkanya. 5 juta plus 35 juta kali 10 juta didapat 1.250.000. Harga perolehan truk B dihitung, harga pasar truk B 35 juta, nah, laba ditangguhkan 8.750.000 dikali 10 juta dikurang 1.250.000 dibagi 26.250.000. Nah, ini jurnalnya. Kas 5 juta, truk B 26.250.000, akumulasi depresiasi truk A 20 juta, pada truk A 50 juta, pada laba pertukaran truk 1.250.000. Diperoleh dari hadiah atau donasi. Dicatat sebesar harga pasar dari hadiah yang diperoleh. Misalnya PT Maya menerima hadiah berupa tanah dan gedung. Tanahnya nilainya 2.500.000, gedung 4 juta, total 6.500.000. Nah, tanah dan gedung ini bertambah di mana? Di debit. Tanah bertambah di debit. Nah, total yang ininya sebagai modal hadiah. Modal bertambah di kredit. Maka jurnalnya tanah, gedung pada modal hadiah. Apabila dalam penerimaan hadiah tersebut PT Maya mengeluarkan biaya 100.000, maka jurnalnya tanah 2.500.000, gedung 4 juta, pada modal hadiah 6.400.000, pada kas 100.000. Misalnya PT Baru mendapat hadiah berupa tanah yang harga pasarnya 10 juta. Hak atas tanah baru akan diserahkan jika perusahaan sudah berjalan selama 2 tahun. Jurnalnya aktiva yang belum pasti pada modal yang belum pasti. Ketika hak atas tanah sudah diterima, dikeluarkan biaya sebesar 250
untuk pengurusan surat-surat. Maka jurnalnya tanah 10 juta, modal yang belum pasti, hadiah 10 juta pada aktiva yang belum pasti, tanah 10 juta pada kas, pada modal hadiah. F dibuat sendiri, dicatat sebesar biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses pembuatan. Dalam pembuatan aktiva, semua biaya yang dapat dibebankan langsung seperti bahan, upah langsung, dan factory overhead langsung tidak menimbulkan masalah dalam penentuan harga pokok aktiva yang dibuat. Tapi biaya factory over tidak langsung menimbulkan pertanyaan, berapa besar yang harus dialokasikan kepada aktiva yang dikerjakan itu. Ada dua cara membebankan biaya factory overhead. Yang pertama, kenaikan biaya factory overhead yang dibebankan pada aktiva yang dibuat. Yang kedua, biaya factory overhead dialokasikan dengan tarif kepada pembuatan aktiva dan produksi. Harga perolehan aktiva tetap tanah dicatat sebagai tanah jika usaha, sebagai investasi jangka panjang jika tidak untuk usaha. Harga perolehannya meliputi harga beli, komisi, pajak, biaya balik nama, dan sebagainya. Bangunan harga perolehannya meliputi harga beli, komisi, pajak, biaya balik nama, dan sebagainya. Mesin, harga perolehannya meliputi harga beli, komisi, biaya angkut, biaya pemasangan, dan sebagainya. Jika ada asuransi, ditambahkan asuransi. Alat-alat kantor, harga perolehannya harga beli, komisi, biaya angkut, dan sebagainya. Kendaraan, harga perolehannya meliputi harga faktur, biaya balik nama, biaya angkut, dan sebagainya. Jika ada asuransi, ditambahkan. Pemberhentian aktiva tetap dapat dihentikan dari pemakaian dengan cara dijual, ditukarkan, atau karena rusak. Jadi ada 3 cara, dijual, ditukarkan, atau rusak. Pengertian depresiasi adalah pengalokasian sebagian dari harga perolehan aktiva tetap secara sistematis menjadi biaya setiap periode akuntansi. Faktor penyebab depresiasi, faktor fisik seperti aus karena dipakai atau karena umur dan kerusakan-kerusakan. Kedua, faktor fungsional seperti ketidakmampuan aktiva tersebut memenuhi kebutuhan produksi sehingga perlu diganti. Dan karena adanya perubahan permintaan terhadap barang atau jasa yang dihasilkan atau karena adanya kemajuan teknologi sehingga aktiva tersebut tidak ekonomis lagi jika dipakai.